Halo Pearls, kita kembali lagi ya di YouTube channel Klinik Mutiara Cikutra bareng dengan saya Dr. Ines. Nah, kali ini saya akan menjelaskan salah satu penyakit atau salah satu kasus nih yang sedang marak-maraknya terutama terjadi pada anak-anak, yaitu tentang flu Singapura atau biasa disingkat dengan HFMD atau penyakit tangan, kaki, dan juga mulut. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan dari mulai gejala, kemudian dari mulai apa itu flu Singapura, penyebabnya apa, dan bagaimana cara penularannya, serta saya juga akan menjelaskan bagaimana untuk cara pencegahan dan juga pengobatan dari flu Singapura ini. Nah, Mams kan banyak yang panik ya sekarang, sering bawa anak-anaknya nih ke tempat praktek juga banyak tentang keluhan ada bintik-bintik merah di telapak tangan, di telapak kaki. Nah, ini bener nggak sih dok flu Singapura? Nah, daripada pros penasaran, tonton terus ya videonya sampai akhir. Nah, jadi pros, flu Singapura ini kenapa sih dinamakan flu Singapura atau Singapura sendiri? Karena ternyata gejalanya adalah mirip dengan flu, walaupun sebenarnya untuk penyakit flu Singapura ini bukan disebabkan oleh virus influenza. Dan kemudian untuk flu Singapura ini memang banyak ditemukan di Singapura, makanya tidak heran ya namanya adalah flu Singapura. Nah, sebenarnya untuk flu Singapura sendiri ini disebabkan oleh suatu virus, namanya adalah Coxsackie virus A16 dan Coxsackie virus A6. Nah, ini merupakan suatu kelompok virus yang tergabung dalam kelompok enterovirus. Nah, selain itu beberapa kasus juga menyebutkan bahwa ternyata untuk flu Singapura atau HFMD ini juga disebabkan oleh enterovirus 71. Nah, sebenarnya untuk flu Singapura atau HFMD sendiri ini sering menyerang pada anak-anak yang berusia kurang dari sama dengan 5 tahun. Namun pada beberapa kasus juga sering terjadi ya pada anak-anak yang berusia 5 sampai dengan 10 tahun. Nah, biasanya pada anak-anak memang baru memunculkan yang namanya gejala. Nah, tetapi flu Singapura ini juga bisa muncul pada orang dewasa loh, Pros. Nah, biasanya karena orang dewasa ini memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat, yang lebih tinggi, biasanya tidak memunculkan gejala atau namanya adalah asimptomatik. Tetapi walaupun ternyata tidak menimbulkan gejala pada orang dewasa, ternyata orang dewasa yang tertular flu Singapura ini bisa berperan sebagai pembawa ataupun carrier dan bisa menularkan kepada orang lain, terutama pada anak-anak yang masih rentan. Nah, selain itu ternyata beberapa kasus juga menyebutkan untuk penularan dari flu Singapura sendiri ini paling sering misalnya pada saat orang-orang bertukar alat makan, kemudian bertukar peralatan minum dengan orang lain. Kemudian misalnya pada moms nih yang sering misalnya mengganti popok pada anak atau bayi, kemudian tidak mencuci tangan dengan bersih. Terus kemudian tanpa sengaja misalnya menyentuh bagian mata, bagian mulut, bagian hidung, nah ini juga bisa tertular loh. Nah, selain itu ternyata asal-usulnya sendiri untuk flu Singapura ini sebenarnya sudah pertama kali ditemukan pada tahun 1957 di Toronto, Kanada. Nah, kemudian flu Singapura ini sempat menjadi wabah ya, Pros, pada tahun 1998 di Taiwan. Nah, ini ternyata ditemukan sekitar 120.000 kasus dan ternyata menyebabkan ada 78 kasus kematian. Wah, serem banget ya, Pros, ternyata flu Singapura ini. Nah, selain itu ternyata pada tahun 2009 ini juga sempat menjadi wabah di Cina dan jumlah kasusnya juga tidak kalah banyak dibandingkan dengan Taiwan tadi. Nah, sampai hari ini, sampai sekarang, flu Singapura ini tetap menjadi kasus atau wabah termasuk di Indonesia sendiri. Bahkan kasusnya pun sampai sekarang masih cenderung banyak terutama pada anak-anak loh, Pros. Nah, untuk gejala dari flu Singapura atau HFMD sendiri ini sebenarnya ada banyak ya, Mams. Nah, biasanya pada hari sekitar 3-6 hari ini baru mulai muncul manifestasi gejala pada anak-anak. Biasanya gejala-gejala awal yang paling sering muncul yaitu ada demam, sakit tenggorokan, batuk. Nah, ini bisa saja terjadi pada anak-anak. Kemudian 1-2 hari setelahnya biasanya sudah mulai muncul yang namanya sariawan, kemudian kulit pada anak sudah mulai melepuh. Terus kemudian juga muncul ruam dan juga bintik-bintik merah pada telapak tangan dan juga telapak kaki. Nah, selain bintik-bintik merah di telapak tangan dan telapak kaki, ternyata bintik-bintik merah ini juga bisa muncul loh, Pros, di bagian tubuh anak yang lainnya. Seperti misalnya di daerah lengan, kemudian di daerah tungkai, lalu kemudian di daerah kulit sekitar kemaluan dan bahkan di bokong ataupun di pantat juga bisa muncul bintik-bintik merah. Nah, kalau gitu kapan nih dok
sebagai orang tua harus waspada untuk membawa anak yang diduga mengalami virus flu Singapura ke dokter segera. Nah, kan biasanya untuk gejala dari virus flu Singapura ini pada anak biasanya juga sering muncul yang namanya sariawan. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau misalnya muncul sariawan pada anak-anak, biasanya anak-anak kan sulit cenderung untuk makan, sulit untuk minum. Nah, ini mungkin pos atau moms yang ada di rumah perlu hati-hati kalau misalnya anak muncul tanda dehidrasi. Tanda dehidrasi itu seperti apa? Kalau misalnya anak misalnya jarang pipis, terus kemudian jarang minum, terus kemudian air mata anak cenderung kering, nah ini perlu waspada dan perlu hati-hati. Lalu kemudian dari CDC sendiri juga menyarankan agar anak segera dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, terutama pada anak-anak dengan imunitas atau daya tahan tubuh yang lemah atau daya tahan tubuh yang rendah. Kemudian juga pada anak-anak ataupun bayi yang usianya kurang dari sama dengan 6 bulan, lalu kemudian tadi dengan hidrasi yang cukup atau muncul tanda dehidrasi berat, dan apabila gejalanya tidak membaik sudah lebih dari 10 hari. Karena sebenarnya untuk flu Singapura ini kan disebabkan oleh suatu virus. Nah, virus ini biasanya sudah membaik sendiri ya Pers dalam waktu sekitar 7-10 hari. Nah, moms perlu waspada kalau misalnya ternyata gejala anak tidak membaik dalam waktu lebih dari 10 hari. Nah, berarti membutuhkan pengobatan yang khusus dari dokter dan membutuhkan pemantauan ketat juga dari dokter. Nah, untuk cara penularan dari HFMD ini sebenarnya yang paling sering yaitu lewat kontak dengan seseorang yang terinfeksi. Apabila misalnya seseorang tidak sengaja untuk menyentuh bagian air liur, feses, ataupun sekret hidung, tenggorokan, ataupun kulit ataupun luka yang melepuh di orang yang terinfeksi oleh virus flu Singapura ini. Nah, ini bisa saja seseorang menjadi tertular virus HFMD ini. Apalagi kalau misalnya tidak sengaja, misalnya tiba-tiba menyentuh percikan air liur, misalnya dari droplet batuk, dari droplet bersin, kemudian ternyata tangannya tidak sengaja nih menyentuh bagian mata, bagian mulut, bagian hidung. Nah, ini bisa saja seseorang menjadi tertular. Nah, menurut CDC sendiri, ternyata pada seseorang yang terinfeksi oleh virus HFMD, ternyata dalam 1 minggu pertama sakit ini sifatnya sangat menular. Jadi perlu diperhatikan, dan kalau bisa sih kalau misalnya ada orang yang serumah misalnya terinfeksi oleh virus HFMD, sebaiknya perlu menjauh terlebih dahulu dan tidak perlu kontak terlalu dekat ya Pearls. Nah, sebenarnya untuk mendiagnosis suatu penyakit HFMD atau virus flu Singapura ini, biasanya dokter yang pertama tentu akan melakukan anamnesis ataupun tanya jawab pada pasien. Nah, ini akan ditanya dari mulai kapan gejalanya muncul, terus kemudian ruamnya muncul dari hari keberapa, dan lain-lain. Nah, selain itu juga dokter biasanya akan menilai bagaimana proses penyebaran dari ruam yang merupakan salah satu tanda khas dari penyakit HFMD ini. Nah, selain itu sebenarnya memang ada pemeriksaan tambahan atau pemeriksaan penunjang yang lainnya. Meskipun sebenarnya ini jarang untuk dilakukan pada kasus-kasus HFMD. Namun biasanya pada kasus-kasus tertentu bisa saja dilakukan seperti dilakukan pemeriksaan darah, pemeriksaan feses ataupun tinja. Lalu kemudian juga bisa dilakukan pemeriksaan usap tenggorokan pada anak-anak yang mengalami virus HFMD ini. Nah, jadi siapa nih sebenarnya yang beresiko untuk terinfeksi virus HFMD ini? Nah, mungkin tadi di awal-awal saya sudah menyebutkan ya bahwa HFMD ini memang sering menyerang pada anak-anak yang berusia kurang dari sama dengan 5 tahun. Dan beberapa kasus juga menyerang pada anak-anak berusia 5 sampai dengan 10 tahun. Nah, pada beberapa kasus lagi juga ternyata sering juga dialami pada anak-anak yang berusia lebih dewasa atau lebih tua lagi, yaitu di atas usia 10 tahun. Nah, biasanya anak-anak yang terserang HFMD pada usia lebih dari 10 tahun, biasanya anak-anak yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang rendah atau yang sedang lemah. Sehingga virusnya menginfeksi anak, sehingga anak menjadi tertular virus HFMD ini. Nah, selain itu tadi mungkin di awal juga saya sudah menyebutkan ya, virus HFMD ini selain juga menyerang pada anak-anak, ternyata juga bisa menyerang pada orang dewasa. Meskipun pada orang dewasa biasanya sering tidak menimbulkan gejala atau gejalanya asimptomatik, tetapi ternyata dari yang tidak menimbulkan gejala ini bisa menjadi carrier ataupun pembawa untuk orang lain, terutama pada anak-anak yang masih sistem kekebalan tubuhnya masih rentan. Nah, kalau gitu gimana dok kalau misalnya kita sudah melakukan pencegahan tapi ternyata tetap tertular si virus HFMD atau virus flu Singapura ini? Ada pengobatannya nggak sih dok sampai sekarang?
Nah, sebenarnya untuk flu Singapura ini kan adalah suatu virus. Nah, virus ini sifatnya kan adalah self-limiting disease atau bisa sembuh dengan sendirinya. Jadi tidak ada obat-obatan yang spesifik dan bahkan tidak memerlukan antibiotik karena antibiotik kan untuk infeksi bakteri ya, bukan untuk infeksi virus. Nah, kalau gitu biasanya obat apa dok yang sebaiknya dikonsumsi? Nah, jadi obat yang dikonsumsi adalah obat yang sesuai dengan gejala ya, Pros. Jadi misalnya anak demam. Nah, ini boleh dikonsumsi obat untuk penurun panas atau obat penurun demam misalnya adalah paracetamol. Nah, kalau misalnya anak demam, paracetamol ini boleh dikonsumsi sekitar 4-6 jam sekali. Kemudian jangan lupa mungkin Pers bisa mengkompres hangat bagian dahi, kemudian bagian ketiak dan juga bagian lipatan paha dari anak untuk menurunkan suhu tubuh anak ini. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, karena pengobatannya tidak spesifik, jadi mungkin ada cara yang lain yaitu dengan obat-obatan kumur untuk mengurangi resiko sariawan atau mengurangi resiko sakit menelan pada anak. Nah, biasanya dokter mungkin menyarankan untuk obat kumur seperti larutan povidone iodin. Nah, larutan povidone iodin ini juga ada penelitiannya bisa mengurangi gejala sariawan dan juga gejala nyeri telan yang biasanya juga sering muncul pada anak-anak yang mengalami HFMD ini. Nah, kalau misalnya Pers sudah melakukan pengobatan tadi, sudah minum obat tadi sesuai gejala, tetapi keluhannya tidak kunjung membaik, apalagi kalau misalnya tidak membaik ya lebih dari 10 hari, nah ini mungkin Pers harus segera membawa ke dokter spesialis anak. Nanti dokter spesialis anak akan menentukan terapi tambahan untuk diberikan kepada anak supaya anak menjadi lebih cepat sembuh dan supaya menurunkan resiko gejala yang lebih berat lagi apabila anak terkena virus HFMD ini. Nah, sekian Pros penjelasan dari saya tentang virus flu Singapura atau HFMD. Nah, mungkin nanti kalau misalnya Pros ada pertanyaan lain yang mungkin mau ditanyakan atau masih kurang jelas nih tentang penyakit virus flu Singapura atau HFMD ini, boleh tolong tulis pertanyaannya di kolom komentar ya. Nah, kalau misalnya Pros suka sama videonya, jangan lupa ya untuk selalu di-like, komen, subscribe, dan juga di-share ya. Dan jangan lupa untuk bagikan informasi atau video ini ke teman-teman Pros yang lainnya. Nah, mungkin karena sekarang lagi banyak virus, terutama menyerang anak-anak, jangan lupa ya Pros untuk selalu menjaga kesehatan, terutama untuk Pros dan juga terutama untuk anak-anaknya. Dan jangan lupa untuk selalu konsumsi vitamin dan juga konsumsi sayur dan juga buah. Dan jangan lupa untuk selalu tonton terus ya video lainnya di YouTube channel Klinik Mutiara Cikutra. Oke, sampai jumpa Pros, semoga sehat selalu ya.